Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kemarin ada yang bilang katanya mau tahu cara membuat adonan bataci ya. Sekarang saya mau buat adonannya secara live. Tonton ya, simak sampai selesai. Mudah-mudahan sekarang kalian, oh ya udah salat isya dulu belum? Ini saya mau, kemarin ada yang bilang katanya mau tahu cara membuat adonan bataci. Sekarang saya mau kasih tahu caranya seperti apa secara langsung ya. Simak selanjutnya ya. Ini dia. Sebentar ya. Saya udah panaskan terlebih dahulu airnya ya. Ini udah mendidih. Tinggal bahan-bahannya. Ini ada garam ya. Garam. Nah, ini tepung acinya. Nah, ini saya eh, bikin kira-kira ada 5 kiloan ya. 5 kilo. Ditambah terigu setengah kilo. Nanti ditambahin bumbu-bumbu seperti ini ya. Pakai ini Royco. Kalau ada bawang putih yang serbuk yang udah di apa ya, ada sasetan yang bubuk ya. Nanti dikasih ini ladaku. Nah, terus ini kasih penyedap rasa biar lebih gurih ya. Ini saya bagi dua dulu ya, nanti separuh ya biar enggak menggerumpal-gerumpal gitu. Dibagi dua sebelah sini, nanti ini dulu yang kita kasih adonan, kasih air panas ya. Nah, kita ambil dulu. Ini bahan-bahannya. Saya udah bikin ini ya buat sambalnya. Tadi sekalian biar agak cepat. Bentar ya. Nah, ini saya udah tumbuk bumbu kacangnya juga. Nah, saya udah tumbuk tadi sekalian biar cepet ya. Nanti kita akan kasih tahu cara bikin bumbunya juga ya. Nah, ini ya. Saya mau ambil dulu ininya, air panasnya ini sudah mendidih banget. Nah, airnya harus mendidih ya. Karena ini nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan pengembang. Tipsnya ya, biar biar awet gitu, biar tahan lama. Jadi airnya harus mendidih ya. Kalau nggak mendidih itu nggak akan bertahan lama, cepat basi ya. Kalau aci itu cepat basi. Tapi kalau misalnya airnya mendidih, itu nggak akan cepat basi. Juga nggak apa ya, kalau ini nggak bantet kalau digorengnya. Jadi digorengnya kriuk-kriuk seperti tadi siang saya goreng pas jualan ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen ya. Di follow juga jangan lupa. Terus di like juga ya. Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur. Ini sudah mendidih ya. Harusnya ini ditutup dulu. Tadi udah hampir setengah jam saya mendidih, ini ditutup biar mendidihnya maksimal. Nah, kalau udah mendidih baru kita tuangkan ke adonan yang tadi udah dicampur-campur sama terigu sama acinya ya. Ntar ya, saya ambil dulu. Kita ambil dulu adonannya. Air panasnya. Ya.
Kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen. Halo Kak Miko, ini mau bikin adonan bataci bang. Saya tadi live waktu siang kan jualan bataci, ini saya kasih tahu cara ininya. Tadi ada yang nanyain gimana cara bikin adonannya. Nah saya kebetulan ini lagi bikin ya. Si Bapak masuk Linda. Lagi bikin ini bahan-bahannya. Kita ini ya. Kita bikin adonannya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Itu Bentar ya. Gitu. Ini ya. Ini ya. Ya. Airnya dituangkan sedikit-sedikit ya. Ini diaduk-aduk ya, tapi jangan sekaligus diaduk-aduknya supaya ininya bisa bercampur. Terus ya. Lagi bikin adonan batagor ya teh, batagor aci, sama seperti bikin cireng teh. Oh teteh duka ya tetehnya. Ini ya, terus diaduk-aduk terus ya sampai ini ada yang ini, diaduk-aduk terus biar nggak menggerumpal-gerumpal kayak gini. Ini nah ini yang tadi dipisahin. Nah, jangan sekaligus diambil separuh-separuh ya. Nah ini dimasukkan ke sini, tapi jangan sekaligus sambil diaduk-aduk.
Ini diaduk-aduk, diambil sedikit-sedikit terus diaduk-aduk ya, jangan dicampur sekaligus. Kalau dicampur sekaligus nanti nggak akan tercampur rata ya. Halo Nilayan, ini lagi buat adonan bataci ya teh. Ini harus dicampur, aduk-aduk terus ya. Nah ini posisinya, terus diaduk seperti ini. Nah ini ada yang cair begini, terus diaduk-aduk. Ya. Kalau sudah tercampur lagi, nah ini kan masih ada yang cair ya, tuh ada yang bercair kayak gini, tambahkan lagi. Nah, adonan keringnya tambahkan lagi. Nah, separuh-separuh begini, jangan sekaligus ya. Ini. Terus sampai selesai sedikit-sedikit. Nah udah beberapa sendok, aduk lagi biar tercampur lagi ya. Yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung ya. Terus diaduk-aduk lagi, kelihatan nggak ya gelasnya? Kalau ini kan tanpa bahan pengawet ya, jadi airnya harus mendidih banget ya, harus kalau nggak mendidih itu nggak akan ngembang nantinya, karena saya nggak pakai pengembang atau bahan pengawet. Dan hasilnya kalau udah jadi ini adonannya itu bertahan sampai 3 hari di dalam kulkas ya, dalam lemari pendingin. Lagi bikin adonan ini teh Eni Prestinawati. Nah ini ya caranya kalau mau ngembang tanpa bahan pengawet begini ya, airnya harus mendidih. Kalau campurannya itu tepung tapioka atau tepung aci dicampur tepung terigu, tapi perbandingan ya, jangan terlalu banyak tepung terigunya, nanti kekerasan atau jadi seperti apa ya, jadi enggak, jadi hilang acinya, jadi keras gitu. Ini udah tercampur lagi tadi, masukkan lagi ini ya, masukkan lagi sedikit-sedikit, terus tambahkan air tapi jangan terlalu banyak dulu, kalau kebanyakan nantinya akan jadi lembek ya. Kalau terlalu basah jadi digorengnya nggak kriuk, terus nggak bisa bertahan lama lagi. Ini ada airnya tadi, tambahkan lagi sedikit-sedikit.
Selamat datang yang baru bergabung. Guys, angis adona guys. Wih, jadi warna hijau. Ajan Ali. Diaduk terus ya. Nanti sampai yang tepung-tepungnya ini tercampur semua ya. Ada tips buat dibalik deh. Halo, kembali lagi ya. Kepencet tadi ya. Ini ya. Nah, ini udah tercampur ya. Lumayan tercampur. Masukkan lagi. Tadi yang sisanya tadi masukkan lagi. Ini karena saya bikin buat jualan jadi banyak ya. Masukkan lagi. Nah, nanti sisakan segini buat mengentalkan atau mengkaliskan ya. Tambah lagi air panasnya tadi. Aduk lagi terus sampai ini ya. Halo Teh Yun, Asmu, Sally. Saya lagi bikin adonan batagor aci ya. Karena ini banyak jadi agak berat mulutnya. Bahan-bahannya teh tepung aci atau tepung tapioka ya. Dikasih nanti campuran sedikit tepung terigu biar nggak terlalu alot kalau aci ya. Tapi kalau adonannya bagus terus dikasih air panasnya itu bakal ininya ya. Jadi kalau ini tanpa bahan pengembang, tanpa bahan pengawet, jadi bahan pengembangnya itu air panas ya. Nah, dalam proses pengadukan seperti ini ya yang harus bagus ngaduknya karena harus tercampur rata biar nanti adonannya juga kalis dan kalau bahasa Sunda nama tuus cenanya adonan nanti untuk biye gitu. Karena saya nggak pakai bahan pengawet, jadi saya gunakan air yang mendidih ya. Kalau coba di rumah itu airnya harus mendidih ya. Nah, ini udah hampir kalis ya, tapi masih lembek. Terus tadi kan ada yang sisa sedikit nih. Nah, campurkan lagi biar nggak terlalu lembek.
Udah campur semuanya. Diaduk lagi. Nah, ini terakhir, jangan dicampur air lagi ya, karena air yang tadi itu udah banyak ya, udah tersimpan di aci yang tadi. Soalnya kalau aci itu kan menyerap air ya, nanti kalau kebanyakan air terus kalau udah dinginnya jadi lembek kayak bubur gitu. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Yang lagi yang lagi manteng menyimak, terima kasih. Nah, ini udah tahap akhir ya. Nah, dalam ini ya, proses yang ini yang lumayan agak beratnya, soalnya kalau aci itu kan berat kalau digabah ya. Ini ya, nah, yang kayu atau ini jangan plastik atau apa ya, nggak akan kuat, karena saya nggak punya mesin penggilingan, jadi pakai ini. Terus campur ya, jangan sampai ada yang tepung-tepungnya. Kalau misalnya ada yang tepung-tepungnya nggak kecampur, nanti bakal meletup-meletup ya digoreng, pas digorengnya. Nah, kalau sudah kecampur semua, ini didiamkan ya, paling minimal 6 jam ya. Kalau segini, kalau banyak begini harus agak lama ya. Soalnya kalau misalnya udah di adonan gini langsung digoreng itu meletus ya, meletus kayak gitu. Jadi nggak bisa apa ya, tenang gitu gorengnya, nanti kayak bom meledak-ledak gitu. Soalnya uap dari air panas tadi kan nggak dingin ya, belum dingin. Oh, itu kan ya batu bara tadi bahasa ini sepang goreng ketika Mau baik. eta ya Yang mau. itu Bukan itu. ieu can asar. Ya. Nanti terakhir kalau udah beres ini saya kasih tahu bahan-bahannya ya. Ini udah tercampur ya, udah kalis. Lagi bikin adonan ini teh batagor, tapi nggak ini ya, batagor aci ini mah. Jadi harus kalis, terus apa yang namanya ya, jangan terlalu basah gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, terus diaduk sampai kalis ya. Nah, ini yang tepung-tepung gininya harus tercampur ya. Tuh, masih ada tepung-tepungnya, ini harus tercampur semuanya. Resepnya nih tadi lagi sambil di ini ya, di saya ngomongin, mudah banget. Kalau sudah begini, kalau misalnya mau ditambahin rasa ikan atau
daging itu pas tadi ya sebelum dikasih air itu diaduk lagi sampai sama air panasnya biar tercampur kalau mau pakai ikan ya. Nah, ini harus benar-benar kalis ya. Nah, dalam proses yang ini yang membutuhkan tenaga lumayan karena ini seperti karet ya. Hayang naon atuh sok tungganing wae. Ya, seperti bikin cireng gitu. Supaya bikin cireng, kalau cireng kan harus agak keras ya, biar bisa dicetak. Kalau ini seperti buat batagor ya mas ya. Nah kalau saya kan batagor aci namanya, jadi batagornya nggak pakai pangsit sama tahu. Nah dibikinnya seperti ini. Nah ini udah kalis ya. Yang baru bergabung selamat datang ya. Oh iya, ini digoreng nantinya. Nanti saya goreng buat contoh ya. Ini ada garingan loh. Ini adonannya nanti pas digorengnya seperti apa nanti lihat ya. Kalau misalnya tadi nonton live siangnya pasti tahu yang udah nonton ya. Tadi kalau tadi siang nonton saya pas live pasti tahu. Oh terima kasih sudah memfollow ya. Apa di PT? Di YouTube ya. Ada cuman nanti saya diupload ya ke YouTube ya. Nih ya, harus harus sampai kalis ya, harus sampai tercampur semuanya. Jangan ada yang berkerikil-kerikil. Ya, harus kalis gini ya. Kalau ada yang kerikil-kerikil tepung acinya, nah ini ya. Harus ini ya tuh. Kelihatan nggak ya? Kalau misalnya ini ada yang kerikil-kerikil seperti ini, nah nanti pas digorengnya itu bisa meletus ya. Makanya ini kan menggunakan langsung air panas, air mendidih ya, karena saya nggak pakai bahan pengawet. Jadi kalau misalnya ada yang kerikil-kerikil seperti ini harus dicampur terus ya, harus diaduk terus sampai tercampur, sampai leyur, sampai lentur ya, biar nanti pas digorengnya nggak meletus. Nah berhubung ini buat jualan, saya bikinnya kan ada agak banyak ya, jadi ini harus disimpan dulu, jangan langsung digoreng. Kalau langsung digoreng itu kayak bom nantinya ya. Halo Pak Sutri, ini lagi bikin adonan bataci ya, batagor aci. Nah ini kan udah kalis gini, tuh ya. Nah kalis begini ya, tuh lengket tapi nggak alot ya. Nanti pas digorengnya itu crispy atau kriuk-kriuk kering gitu. Iya teh, silahkan menyimak ya teh ya. Nah kalisnya seperti ini ya tuh. Nah ini nantinya kalau udah dinginnya itu bagus ininya,
kuahnya kayak apakah. Ini saya baru bikin bumbu kacangnya aja pas jualannya. Insya Allah kedepannya mau bikin ya kuahnya terus bumbu-bumbu yang lain juga. Soalnya banyak yang request katanya kalau pakai bumbu cuko enak. Kalau katanya kalau pakai bumbu barbecue sama bumbu cuko enak katanya. Oh iya benar. Bumbunya emang bumbu batagor ya. Ada timun, ada sambalnya, terus ada bumbu kacang. Nah setelah itu nanti kedepannya insya Allah saya mau bikin bumbu yang lain. Seperti bumbu BBQ, saus keju, terus apa ya itu teh, bumbu cuko. Karena kata orang-orang yang beli mah itu mirip-mirip tempe juga katanya. Ya, oh iya ini ya, terusin lagi. Nah, ini kan udah diaduk-aduk sampai kalis. Nah, contoh kalisnya seperti ini ya. Ini saya nggak pakai tangan. Nah, tuh kalisnya seperti ini ya. Alot tapi nggak ini ya, nggak keras gitu. Nah, ini kayak gini masih panas ya. Kalau udah dingin itu bagus. Kalau kata bahasa Sunda nama pengker itu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya nggak tahu. Nah ini ya, karena ini masih ada yang sedikit tepung-tepungnya, diaduk lagi ya. Pokoknya sampai nggak ada yang seperti tepung-tepungnya. Kita ada garingan tuh. No? Nah, prosesnya ini membutuhkan tenaga yang lumayan ekstra ya. Batagor kosongan. Oh iya, jadi batagor zaman dulu ini kayak gini kak. Kalau sekarang kan itu ada tahu ada pangsitnya ya. Nah, kalau misalnya yang pernah ke Santolo, yang pernah ke Bekasi juga ya, yang ada di Bekasi juga ada kayak gini. Mirip seperti ini batagornya. Kalau yang dari Bekasi yang ada yang seperti ini, silahkan komen-komen ya. Iya, masuk ya. Nanti saya di ini ya di YouTube ya, disimpan di YouTube. Nah, oh ya diulangi lagi ya yang baru masuk, yang baru menyimak. Ini saya nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan pengembang ya. Jadi saya menggunakan air yang mendidih. Nah, itu air yang mendidih itu yang bikin mengembang, yang bikin awet, jadi tahan lama, nggak cepet basi ya. Ntar pakai kulit pangsit ya. Oh iya, bisa juga pakai kulit pangsit karena saya jualannya batagor aci, nggak pakai pangsit sama tahu ya. Jadi acinya aja. Nanti ini lagi digoreng yang udah jadi. Nanti lihat yang udah jadinya ya seperti apa. Ini udah bagus ya tuh. Kalau mau pakai kulit pangsit ya tinggal pakai ya. Kalau mau pakai tahu juga. Karena saya jualannya batagor aci, jadi nggak ada pangsit, nggak ada tahunya. Oh iya, kalau misalnya ini udah di adonan, tapi belum sempat kejual misalnya, ada perlu atau ada apa, simpan aja di suhu ruangan, tapi jangan dipegang sama tangan gini ya, tangan telanjang gini. Makanya saya pakai ini. Kalau nggak pakai ini, misalnya ini kan ada keringat atau apa ya, kalau tangan itu, ya itu yang membuat cepat basinya. Nah kalau misalnya udah jualan, pakai jualan tapi nggak habis, bisa disimpan di kulkas. Itu 3 hari nggak akan basi ya, di lemari pendingin. Kalau udah jualan, tapi kalau belum jualan, belum sempat kejual gitu, belum sempat jual kan, belum dikocek-kocek atau belum ini ya, itu di suhu ruangan bisa ya sampai 2 hari. Kalau belum kejual ya, tapi kalau sudah kejual kan itu udah ke siuk-siuk sama sendok atau apa ya. Nah itu harus disimpan di lemari pendingin. Itu kuat sampai 3 hari atau 4 hari di dalam lemari ya.
kalau misalnya nggak habis jualannya. Ya nanti ini lagi digoreng yang udah jadinya ya. Iya Kak, makanya itu kata saya disarankan mending pakai air panas yang mendidih ya, bukan yang panas aja, yang mendidih. Kalau yang panas aja itu cepat basi nantinya. Tapi kalau mendidih terus menggunakan ini ngaduknya itu jangan langsung pakai tangan ya, jangan pakai tangan, jangan pakai ini, itu nggak akan cepat basi ya. Nah ini yang udah jadinya seperti ini ya. Nah punten ya pakai tangan ini ya. Nah ini yang sudah jadinya kriuk-kriuk kan. Nah, oh iya ya, lupa nggak di ini pas menggorengnya ya. Ini yang udah, ya ini udah yang udah jadinya. Nah seperti ini. Tapi harus didiamkan dulu ya. Kalau misalnya udah baru di adonan seperti ini langsung digoreng. Nah ini kan masih panas tuh, ada uap-uapnya itu, yang uap air panas tadi ya. Nah kalau langsung digoreng itu kayak bom nantinya, meledak-meledak, meletus-meletus gitu. Nah lengket tapi ini lengket tapi nggak alot ya. Nah ini seperti ini jadinya tuh, kriuk-kriuk ya. Ini tanpa bahan pengembang ya, soalnya saya nggak mau pakai bahan-bahan seperti itu karena kondisi orang itu beda-beda ya. Ada yang misalnya rentan kena sakit atau apa, kena bahan-bahan gitu ya. Nggak meletus, tapi nggak meletus karena harus didiamkan dulu ya. Kalau misalnya saya jualan seperti ini sebanyak ini itu minimal 6 jam ya, kalau banyak seperti ini. Kalau misalnya cuma sedikit mas 1 jam aja didiamin, jadi nantinya ngembang adonannya. Kalau udah adonan gini ngembang ya, kalau udah ngembang tapi nggak meletus nanti pas digorengnya. Nah ini kering-kering begini. Nah ya, kalau misalnya pas saya jualan itu tergantung orang-orangnya sih. Ada yang mau pesennya setengah mateng, ada yang nggak kering begini, itu beda-beda ya. Tapi yang kebanyakan orang-orang yang mau kayak seperti ini, kering-kering gini, katanya kriuk-kriuk kayak apa ya, kriuk gitu. Nah ini yang sudah jadinya. Nah ini ya, penyokotkan bumbunya karena wadah anu mangkok anu kuning atau mirip pakai sambal kopi sedikit. Nah saya perlihatkan ya, nih tuh, ini maaf ya tangannya seperti ini. Nah jadi di luarnya itu garing tapi di dalamnya ini ya, tuh basah. Sebentar. Nah ini ya tuh, nah ini ya tuh basah kan, kelihatan nggak ya, di dalamnya itu lembut ya nih, tapi di luarnya garing, nggak keras. Kalau misalnya pakai air panas aja atau air dingin ini pasti keras ya. Kalau bahasa Sunda nama teras cenanya, aci emang nggak bagel cenah pada. Nah lamun iman tehnya tuh insya Allah halus. Nah, ini bumbu yang udah jadinya saya bikin sambalnya. Sambalnya bikin sambal chili oil ya. Kalau misalnya apa, sambalnya cabai biasa itu rasanya beda ya. Anak saya nangis. Ya Allah.
saya lagi ini, soalnya nggak ada ini, nggak ada apa. Nah ini ya, tuh kalau misalnya pakai headset kedengaran ini, tuh dalamnya itu lembek ya. Nah, ini bumbu kacangnya. Ini saya pakai chili oil sambalnya. Jadi nggak bikin apa, sambalnya nggak bikin yang biasa. Sambalnya pakai chili oil. Nah, seperti ini ya. Ini bumbunya. Kalau mau dicoel juga bisa, atau mau dicampurkan juga bisa, tergantung yang belinya. Yang baru bergabung, selamat datang ya. Ayo kecil. Anu detik emang anu itu anu warna biru gini ayah. Ini ya. Kalau yang udah pernah beli, udah pernah mencoba itu pasti tahu. Ya, nanti bumbu kacangnya dikasih kecap sama chili oilnya. Jadi bukan sambal yang cabai biasa ya, yang langsung digiling atau direbus gitu. Kalau saya bikinnya chili oil sambalnya. Gambarnya seperti ini ya. Tuh. Ya. Jadi bumbu kacangnya itu dikasih sambal yang chili oil. Harga jualnya murah meriah, murah meriah banget ya. Nggak apa ya. Kalau saya kan jualannya di sekolah, jadi nggak mahal-mahal. Ya, ya, hei, iya buru, kayak meli sate buru. Saya tan hitut. Hei, kadengnya kadieu. Duh maaf ya, anak saya lagi manja-manjanya itu ya. Lagi ogo-ogonya. Ini ya. Apalagi ya tadi tuh lupa lagi jadi. Oh iya, yang baru bergabung, yang baru menyimak ya. Ini Batagor Aci. Ini nanti saya akan live juga pas pembuatan bumbunya ya. Iya. Harga jualnya murah meriah ya. Soalnya saya jualannya di sekolah. Nggak ini ya. Nah ini karena jualannya baru merintis-merintis, saya baru bikin sambal ininya, bumbu kacang sama sambal ini aja. Insya Allah kedepannya kalau misalnya ada rezeki, ada modalnya tambahan, saya mau bikin tambahan bumbu cuko, BBQ sama bumbu apa ya itu namanya, yang pedas-pedas itu ya. Nah ini saya baru jualannya baru bikin bumbu kacang aja, belum ada bumbu kuahnya. Harga jualnya murah meriah. Kalau dihitung per porsi itu cuma 5.000 aja per porsi. Nah, kan anak-anak di sekolah itu kan beda-beda ya, yang bekalnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi kalau ada yang beli 3.000, ada 2.000 juga saya dikasih aja. Karena supaya apa ya, kasihan juga gitu. Biar orang-orang yang ininya punya sedikit uangnya bisa jajan juga. Ya. Harganya murah meriah banget ya. Insya Allah deh kalau kedepannya ada rezeki, ada ininya mau di apa ya, bukan renovasi ya, kalau renovasi buat rumah. Di variasi bumbu ya. Kalau sekarang baru ada ini ya. Ini satu-satu sama harus punya bumbu khasnya ya. Oh iya. Ini ya. Kalau saya sih nggak apa-apa, silahkan aja mau coba, mau bikin seperti ini. Silakan, ini udah kasih tahu bumbunya. Nanti kalau misalnya ini ya, kalau ada yang ditanyain lagi silakan.
Oh iya, silakan saya berbagi aja resepnya kalau ada yang mau jualan seperti ini bisa ya. Saran saya Kak, jangan pakai bahan pengembang atau bahan pengawet ya. Kalau keseringan pakai itu khawatir nantinya ke tubuhnya gitu. Jadi kata saya disarankan pakai air panas nih, seperti ini hasilnya. Ini tanpa bahan pengembang ya, tuh. Jadi kriuk-kriuk gitu. Kalau misalnya di orang lain, kebanyakan yang bilang itu saya pakai bahan pengembang. Tapi saya belum bilang. Nah, sekarang saya bilang itu resep apa yang namanya itu. Pakai air panas ya, yang mendidih bukan air panas ya. Kalau panas aja belum nggak kayak air yang mendidih ya. Berapa lama sudah? Oh, kalau misal saya merintis itu baru 2 tahun ya, baru 2 tahun ini, karena saya mencoba-coba dulu adonan-adonannya, pengen seperti ini tuh seperti apa, terus dicoba-coba dulu, diuji-uji dulu, terus ketahanannya berapa lama gitu kan, kalau habis itu berapa lama disimpannya. Ini alhamdulillah udah ketemu resepnya, udah ketemu ini ya. Itu adeknya apa lagi ogo-ogonya itu. Biasa anak-anak ya, kalau udah bertengkar udah ini pasti begitu. Karena nggak ada ibunya nih ya tuh. Jadi kriuk-kriuk seperti ini ya, itu yang bikin kriuk juga itu ada tambahan bahan dari terigu itu juga ya, dari terigu itu juga yang bikin kriuk ini. Cuma perbandingannya jangan terlalu banyak terigunya, nanti kalau terlalu banyak itunya jadi keras gitu ya, kering keras ya. Nah ini udah agak dingin. Nah, oh iya, astagfirullah. Jadi kalau mau bikin di rumah silahkan, udah udah saya share sudah. Oh, iya bener, agak keselak tapi udah ini lagi, udah diem lagi. Malum anak-anak ya Allah. Nah ini ya, nah ini udah kering, udah dingin ya. Nah kedengaran nggak ya yang kriuk-kriuk? Nah aduh, jatuh lagi ke bumbu. Tuh, tuh ya tuh. Nih kalau misalnya dicampur juga bisa, ditusuk juga bisa, di satu-satu kayak gini juga bisa ya, dicocol katanya. Nah oh ya, diterusin yang tadi ya. Kalau misalnya tadi nu 2000 kemana? Iya duit tadi sedih bikin kan yang tadi. Kalau misalnya mau bikin adonan seperti ini, tepung aci kayak gini ya, tuh kalau udah dingin mah itu, kalau kata Sunda mah tuus cenahnya, ente basah. Oh ya, terima kasih yang memberi ya. Oh terima kasih Tia Kurnia ya, terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih ya. Nah ini kalau udah dingin tuh, kalau udah dingin itu bisa dipegang ya. Ini saya ambil sedikit ya, tuh udah jatuh lagi di. Nah ini bisa dipegang. Nah tuh kalau digorengnya kayak bom ya, meletus gitu, muncrat minyak-minyaknya. Tapi kalau udah dingin, udah stabil, uapnya udah hilang, itu bagus digorengnya. Nah ini seperti ini digorengnya ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ingin kering, tapi kalau basah juga bisa, setengah matang bisa. Itu tergantung pembelinya, pengennya seperti apa. Jadi ya disarankan pakai air panas ya, air mendidih ya, yang udah mendidih ya. Jangan asal panas, soalnya kalau asal panas nanti digorengnya nggak kriuk ya, nggak kriuk gini. Nah buat batagor aci Tia Kurnia, terima kasih Aseparit ya, terima kasih sudah follow. Nah ini ya, ya gitu kan nek mamam bilang bapak ogi nek mamam bilang ini tadi bapak nek mamam bilang itu ayah daging ayam yang srek yang naon yang sate yang naon lagi ya, resep dan cara buatnya.
Oh boleh sih nya di kolam jeung naon sumi lu pang eta teh jeung naon sih gini maaf keputus putus lagi ininya ngomong gitu amak-amakan kaos naon gimana kaos gitu dek nurutan saha obat gitu aya kita carekan batu sok nang meuli nu Buka cerita saya aku buka. nu pangulikeun dulu. Aku buka. Halo, tadi yang nanyain resep tadi siapa ya? Oh ini ya, Mas Asep Farid ya. Oh iya, ini saya bikin batagor aci ya Mas ya. Ini ya ayah, saya lanjutin ya. Duh maaf ya anak-anaknya lagi ogo-ogonya itu lagi nggak tahu pengen apa. Udah dikasih ini nggak sih nggak mau itu nggak mau ya. Ini adanya tak jagung tak sok bang Malik buru eta hayang mie hayang itu embung segala embung gerak sok burukan sok buru eta rek meuli mie naon ngaranna lain ceurik ditanya ukur kitu ieu embung itu embung Aku buka. biasa oke tarak Ini mau apa? ini kebu